Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan masih semangat belajar ya. Walaupun kita belajarnya jarak jauh, belajar dengan ikhlas, semoga tetap bisa menjadi amal kalian semuanya. Anak-anakku semuanya, kali ini guru akan melanjutkan kembali materi kita yang sempat tertunda, yaitu tentang teks drama. Kalau kemarin kita sudah mengenal apa itu teks drama dan ada berapa saja toh jenis drama itu, sekarang kita mau mengidentifikasi atau mengenal struktur teks dramanya, dan juga nanti kita akan mengenal atau mengidentifikasi unsur teks dramanya. Kita lanjut ya anak-anak. Yang pertama, Bu Guru akan jelaskan dulu ada berapa toh struktur drama itu. Struktur drama itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah prolog. Prolog itu bagian pembukaan atau pendahuluan yang menjelaskan gambaran para pemain. Apa yang dijelaskan bisa pemainnya, bisa latarnya, dan sebagainya. Jadi prolog itu sebagai kata pengantar sebelum sebuah drama itu dimulai atau sebelum memasuki dialog, yaitu dialog yang dilakukan oleh antar tokohnya. Jadi hampir semua tokoh yang ada di dalam teks drama atau yang ada dalam drama itu nanti melakukan kegiatan yang dinamakan dialog. Jadi percakapan 2 orang atau lebih yang fungsinya apa? Untuk menggambarkan kehidupan apa yang sedang berlangsung, persoalan apa yang sedang terjadi di dalam drama itu, dan bagaimana tokoh-tokohnya itu bisa menyelesaikan. Kita bisa melihatnya, kita bisa membacanya di bagian dialog. Kemudian bagian yang ketiga adalah epilog. Epilog itu bagian akhir, jadi penutup dalam drama, dalam teks drama. Kalau dalam pementasan ya nanti kata-kata terakhir yang disampaikan, yang fungsinya itu untuk menyampaikan atau menafsirkan intisari dari cerita drama yang sudah dipentaskan atau dituliskan. Nah, itu tadi adalah 3 unsur yang ada di dalam drama atau teks drama. Jadi sekali lagi ya, ada prolog, ada dialog, dan ada epilog. Begitu ya anak-anak. Sudah paham? Kita lanjut ya. Kita lanjutkan mengidentifikasi atau mengenal unsur-unsur drama. Jadi unsur drama itu pada dasarnya ada 2, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Sama dengan cerpen, sama dengan novel, itu kan unsurnya juga ada 2, yaitu unsur yang membangunnya yang pertama tentunya intrinsik, dan yang kedua adalah ekstrinsik. Yang perlu kita kenal adalah unsur intrinsik, yaitu unsur yang ada di dalam karya itu sendiri. Kalau unsur ekstrinsik itu unsur yang ada di luar karya, jadi nanti berhubungan dengan pengarangnya. Nah, kali ini yang saya bahas secara detail adalah unsur intrinsiknya ya. Nah, kita bahas unsur intrinsik. Unsur intrinsik tersebut terdiri dari apa saja toh? Yang pertama adalah tema. Kamu sudah mengenal tema kan? Tema itu adalah ide pokok atau gagasan utama sebuah cerita. Cerita apa saja? Kalau kita bahasnya drama, yang berarti drama. Kemudian pengertian yang lebih bisa untuk memperjelas kamu, tema itu juga yang mendasari terbentuknya sebuah cerita dalam teks ya. Maaf, saya ulang, tema itu
juga yang mendasari terbentuknya cerita dalam teks drama tersebut. Jadi secara umum, kalau judul kan secara spesifik atau khusus. Beda ya, bedakan antara tema dan judul. Selanjutnya unsur yang kedua ya. Tadi yang pertama adalah tema, yang kedua adalah tokoh atau aktor. Nah, tokoh di sini pelaku atau tokoh di sini yang akan mengaktualisasikan naskah drama yang akan dipentaskan atau yang dipentaskan. Jadi mengaktualisasi itu mewujudkan dari teks drama, dari skenario. Kalau dipentaskan, yang mewujudkan nanti bentuknya percakapannya itu adalah seorang tokoh. Nah, tokoh itu punya peran sendiri-sendiri. Tokoh yang pertama adalah tokoh utama. Tokoh utama itu yang menjadi sentral, jadi pusat perhatian dari tokoh-tokoh yang lain, dan biasanya yang mengalami satu peristiwa itu tokoh utama. Kemudian yang kedua adalah tokoh pembantu. Tokoh pembantu itu adalah tokoh yang dilibatkan dan dimunculkan untuk mendukung jalannya cerita. Jadi tokoh pembantu ini nanti sekedar untuk lebih menghidupkan dari apa yang dialami oleh tokoh sentral atau tokoh utama. Jadi tokoh pembantu juga diperlukan karena di sini sangat mendukung sekali. Drama itu akan mengalami konflik, mengalami pelarian konflik. Di sini akan mendukung adanya alur drama nanti yang akan terwujud. Jadi tokohnya ada dua ya, sekali lagi tokoh utama dan tokoh pembantu. Tuh. Kemudian yang ketiga, atau di sini saya tulis C ya. Jadi A tadi tema, B tokoh atau aktor, yang ketiga adalah penokohan. Tokoh sama penokohan beda ya. Kalau penokohan di sini atau disebut juga dengan perwatakan. Perwatakan dalam drama itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu secara fisik, secara psikis, dan secara sosiologis. Kalau secara fisik ini berhubungan dengan kondisi seseorang yang berhubungan dengan jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, umur dan sebagainya, itu secara fisik. Kemudian kalau secara psikis itu ada 3 ya. Secara psikis itu meliputi berhubungan dengan mental, dengan temperamen dan keadaan emosi. Bisa dikategorikan ada 3, yaitu tokohnya yang pertama protagonis, itu tokoh yang memiliki watak yang baik semua baik yang protagonis itu wataknya semua baik. Dan kemudian kalau antagonis itu kebalikan, yaitu tokoh yang memiliki watak jahat. Dan kalau yang 3 itu tritagonis, maaf ini kurang iya. Tritagonis itu tokoh yang memiliki sifat yang netral. Jadi dia tidak jahat juga tidak baik. Ini nanti juga akan menjadi penengah, bisa juga tritagonis di sini. Kemudian yang ketiga bisa dilihat dari sosiologis. Kalau sosiologis itu berhubungan dengan jabatan tokoh, pekerjaan tokoh, kelompok sosial tokoh dalam kehidupan sehari-harinya bagaimana. Nah, itu kalau dilihat secara psikologis. Kalau nanti kita masuk pada dialog percakapan, saya ulang, itu nanti kita bisa mengenal tokoh-tokoh itu dari gambaran yang ada di dalam drama itu, baik lewat dialognya atau lewat antar dialog itu juga bisa. Jadi kita tahu watak tokoh A atau watak tokoh B itu baik, itu bisa dilihat dari cara dia berdialog, cara dia mengucapkan kata-kata, atau bisa juga karena dibicarakan
antar tokoh yang lain, bisa seperti itu. Nah, bagaimana selanjutnya? Kita lanjutkan dulu ya. Tadi udah 3, sekarang yang keempat itu alur atau D. Alur itu apa loh? Alur itu rangkaian cerita yang merupakan jalinan konflik antar tokoh yang berlawanan. Jadi alur di sini bisa dikatakan jalannya cerita dalam drama. Dan biasanya alur itu terdiri dari 5 tahap, yaitu mulai perkenalan tokoh-tokohnya, kemudian pertikaian, mulai ada masalah antar tokoh, kemudian klimaks, masalahnya itu memuncak, kemudian penyelesaian, yang terakhir adalah penyelesaian. Penyelesaian di sini itu masalahnya sudah menurun, kemudian yang terakhir baru penyelesaian dari akhir permasalahan yang terjadi di dalam drama tersebut. Sekali lagi ya, tahapnya alur ada 5. Anak-anak coba diperhatikan: perkenalan, pertikaian, klimaks, pelarian, dan penyelesaian. Jadi di dalam klimaks di sini tokohnya sudah mulai mendapatkan masalah. Kemudian kalau klimaks, masalahnya sampai pada puncak-puncaknya. Tentunya setelah memuncak akan ada pelarian dan terakhir penyelesaian. Gitu ya anak-anak, paham kan? Bisa dilanjut ya. Kita lanjutkan yang latar atau setting. Latar atau setting merupakan gambaran mengenai tempat, waktu, dan keadaan jalannya cerita. Jadi ada hubungannya dengan tempat, latar tempat, kemudian setting waktunya. Jadi tempatnya di mana? Misalkan dibikin sebuah panggung di sebuah hutan. Kemudian setting waktunya kapan? Pagi hari, sore hari. Seperti itu. Dalam drama latar sangat berhubungan sekali dengan tata pentas, bahkan tata rias dan properti yang lain. Jadi ini juga mendukung latar yang berhubungan dengan tata pentas, tata panggung, tata lampu, lighting, blocking, itu ya. Itu mendukung adanya latar nanti. Jadi orang itu akan tahu, oh itu latarnya di sebuah kampung pos kamling misal. Kemudian waktunya, oh mungkin karena ada pengaruh dari lighting, tata lampu, oh ini waktunya malam hari, seperti itu. Paham ya? Kita lanjut. Selanjutnya amanat. Amanat itu apa? Amanat itu pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca naskah atau penonton drama dengan cara menyimpulkan sendiri. Jadi amanat itu juga merupakan pesan atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita yang ada di dalam teks drama tersebut. Begitu ya anak-anak. Amanat semuanya udah tahu. Amanat disebut juga dengan apa? Message ya. Nah, ini tadi semuanya itu tadi adalah unsur intrinsik. Kalau unsur ekstrinsik adalah sekali lagi unsur yang ada di luar karya sastra yang berhubungan dengan latar belakang penulis. Jadi kalau yang ekstrinsik kita tidak usah bahas ya. Yang sekali lagi yang intrinsik itu tadi saja. Jadi saya harap semuanya sudah paham, anak-anakku semuanya. Selanjutnya nanti setelah kamu melihat tayangan ini, coba uji kompetensi atau uji kemampuan kamu dengan cara ini. Silahkan dibaca ya. Yang pertama,
carilah teks drama di buku atau di internet. Atau saya tentukan saja, buku tentukan di LKS itu ada ya, halaman 40. Kemudian tentukan unsur-unsur intrinsik teks drama yang sudah kamu temukan atau yang sudah kita dapati di LKS. Kamu tentukan unsurnya ya, kamu lihat dari dialognya. Kemudian yang terakhir setelah kamu tentukan temanya tentang ini, kemudian tokohnya ini, wataknya ini, itu kamu analisa ya. Kemudian amanatnya ternyata begini. Setelah itu kamu beri alasan kenapa temanya ini, kenapa amanatnya ini. Kalau latarnya di sini, settingnya begini, itu kamu analisa seperti itu dengan alasan kamu. Lah kok unsurnya strukturnya enggak Bu, maaf ya, ini tadi unsurnya, strukturnya kan tadi ada 3. Strukturnya enggak usah kita analisis, kita sudah tahu, kelihatan kok itu kalau bagian bagian prolog mana, bagian dialog mana, kemudian bagian epilog yang mana. Oh ya, pesan saya kalau nanti di dalam dialog, di tengah-tengah dialog, mungkin nanti kamu akan mendapati kalimat yang ada di dalam tanda kurung. Nah, kalimat-kalimat yang ada di dalam tanda kurung itu maksudnya adalah gambaran atau ekspresi yang dilakukan oleh tokoh. Jadi apa toh yang dilakukan tokoh selain dia mengucapkan atau mengucapkan kata-kata? Apakah dia sambil tersenyum, apakah dia sambil melakukan aktivitas yang lain, biasanya itu ditulis dalam tanda kurung. Itu disebut juga dengan bagian actionnya. Jadi selain kata-kata juga actionnya. Seperti itu anak-anakku. Sekali lagi penjelasan Bu Guru tentang teks drama, tapi kita mengenal bagian struktur dan unsur-unsurnya. Seperti itu ya. Silahkan anak-anakku, nanti bisa diputar kembali ulang. Jika ada banyak kesalahan, Bu Guru minta maaf. Saya tutup. Terima kasih, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.